Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Baik, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Siap. Kalau udah siap, apakah semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, nah sebelum Ibu mulai, Ibu mau ngecek dulu nih siapa yang hari ini tidak hadir di kelas ini. Sekar? Kenapa Sekar? Sakit. Terus siapa lagi? Udah, berarti di kelas ini ada satu orang yang tidak hadir, yaitu Sekar. Semua sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Kelompok A1, A2, baik B1, B2, B3, dan C. Iya. Karena kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, ketika kalian mengikuti pretest minggu lalu, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disingkat sebagai SPLTV. Nah, gimana hasil dari pretest kemarin? Nilainya bagus-bagus? Bagus. Yakin semuanya bagus? Ada yang bagus, ada yang middle, ada juga yang masih harus belajar lagi gitu. Nggak apa-apa, saatnya sekarang kita mempertajam pemahaman kita mengenai SPLTV. Nah, SPLTV ini bukanlah materi baru, tapi merupakan materi kelanjutan dari materi SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel yang telah kalian pelajari di jenjang SMP sebelumnya, yaitu di kelas 8. Ada yang masih ingat di SPLDV itu kita belajar apa sih? Atau apa yang kalian ingat tentang SPLDV? Campuran. Iya, jadi yang Alvin ingat mengenai SPLDV adalah metode eliminasi, substitusi, campuran. Iya, yang Alvin ingat ada metode eliminasi, ada yang namanya metode substitusi, dan ada yang namanya metode campuran. Betul sekali. Lalu, nah ini adalah contoh kasus yang merupakan ciri khas dari soal-soal SPLDV. Biasanya nanti kalian disajikan 2 objek, lalu pertanyaannya kalian bisa diminta untuk menentukan harga satuannya, atau bisa juga diminta untuk menentukan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli beberapa objek tersebut. Tentu saja itu harus tahu juga harga satuannya, gitu ya. Jadi apa sih manfaat kita mempelajari SPLDV? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Tira, apa? Iya, betul sekali. Jadi SPLDV ini berguna untuk menentukan harga barang yang akan kita beli, terutama harga satuannya ya. Karena ketika ada masalah kompleks seperti ini, kita tetap harus mengetahui berapa harga satuannya untuk menyelesaikan masalah lain yang baru seperti itu. Oke. Nah, jadi apa sih SPLTV? SPLTV itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Yang namanya sistem berarti dia gabungan dari beberapa persamaan. Linear itu artinya variabel-variabelnya berpangkat 1 dan 3 variabel, berarti ada 3 variabelnya. Variabel itu apa? Ada yang tahu? Huruf, betul. Nanti kan akan bertemu dengan 3 huruf. Bisa X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, dan lain-lain. Hurufnya bebas yang mau dipakai ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ini salah satu persamaannya ya. Di sini ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Lalu ada 3 koefisien penyerta, yaitu A, B, dan C. Dan ada 1 konstanta, yaitu D, di mana A, B, C, D-nya adalah sebuah bilangan real. Lalu untuk penyelesaiannya itu biasanya dia dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian yang biasa disingkat sebagai HP. Ditulis dalam kurung kurawal. Kenapa kurung kurawal? Karena jawabannya itu himpunan. Ya, himpunan selalu dituliskan dalam bentuk kurung kurawal. Berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, dan berapa nilai Z-nya. Dituliskannya juga harus berurut sesuai dengan alfabet, ya kan? Alfabet itu kan X dulu, baru Y, baru Z. Jadi seperti itulah bentuk umum dan penyelesaian dari SPLTV. Selanjutnya, jadi kita mau belajar apa sih di SPLTV hari ini? Apakah beda ataukah sama dengan SPLTV yang telah kalian pelajari sebelumnya di jenjang SMP? Nah, untuk 3 sub
materi yang akan kita pelajari di materi SPLTV. Yang pertama, sebelum kalian menentukan penyelesaian, tentu saja kita harus membuat model matematika. Model matematika ini kita buat dari soal cerita atau kejadian sehari-hari yang bisa kita ubah ceritanya ke dalam bentuk model matematika. Yang kedua adalah penyelesaian SPLTV. Ini yang keduanya harus kesini dulu ya. Yang kedua adalah kita menyelesaikan SPLTV-nya. Jadi setelah kita membuat model matematikanya, kita selesaikan SPLTV-nya. Penyelesaiannya sama. Ada 3 cara. Yang pertama apa tadi? Eliminasi. Yang kedua? Substitusi. Yang ketiga? Iya. Jadi sebenarnya caranya sama aja. Cuma nanti di sini karena ada 3 variabel, maka eliminasinya nggak cuma sekali, tapi eliminasinya 3 kali. Substitusinya nggak cuma sekali, tapi substitusinya 2 kali. Gitu ya. Untuk metode yang akan kita pakai, kita akan lebih banyak membahas tentang metode campuran karena merupakan metode umum yang paling banyak digunakan dalam menyelesaikan SPLTV. Lalu ketika kita sudah mahir menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode campuran, pemahaman lebih lanjutnya kalian menyelesaikan SPLTV tapi dengan metode yang lain, yaitu dengan menggunakan matriks. Udah pernah belajar matriks belum? Belum kan? Nah, nanti kita akan belajar menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan matriks. Tapi yang akan kita pelajari hari ini atau kompetensi yang akan kalian capai hari ini adalah sini, membuat model matematika dari soal cerita. Seperti itu. Nah, karena kalian sudah duduk berkelompok, maka Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok ya. Untuk kelompok yang Ibu panggil, perwakilan 1 orang maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Pertama dari kelompok A1. Untuk kelompok A2, B1, B2, B3, kelompok C. Iya, jadi di LKPD yang sudah kalian pegang di setiap kelompok, ada sebuah kasus atau sebuah cerita. Nah, dari cerita ini, dari kalimat yang panjang ini, kalian diminta untuk membuat model matematikanya. Tapi sebelum menyelesaikan soal tersebut atau model atau soal cerita ini, perhatikan petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD masing-masing. Ya, di situ sudah ada tahapan-tahapannya yang bisa membantu kalian untuk mengubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk SPLTV. Pertama, jangan lupa tulis identitas kelompoknya dan diskusi. Semua diselesaikan dengan diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa angkat tangan. Nanti Ibu akan ke kalian untuk kita diskusi, membantu kalian menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, ada beberapa soal yang bisa kalian selesaikan juga secara kelompok di luar dari soal cerita ini. Sampai sini paham? Iya, baik, silakan dikerjakan di masing-masing kelompok. Iya, jadi di soal cerita ini berkaitan dengan busana kan ya? Ada berapa jenis kemeja yang mau dibuat? 1. Ada 3 produk. Produk yang pertama apa? Meja seragam, casual, dan batik printing. Nah, langkah pertamanya lihat nih, di sini kan kalian disuruh membuat permisalan. Ketiga objek ini kalian pindahkan ke sini. Yang X berarti jadi kemeja seragam, yang Y diisi dengan casual, yang Z dengan iya. Udah, kalau sudah ditulis sini lalu kalian pindahkan ke tabelnya. Seperti itu ya. Ya, silakan dikerjakan. Nah, baik, setiap kelompok sudah mempresentasikan jawaban dari setiap masalah yang ada di LKPD. Jadi, dengan meskipun kelompok A menyampaikan jawabannya dengan cara yang berbeda dengan kelompok B, pun dengan cara yang berbeda dengan kelompok C, tapi semua intinya sama, ya nggak? Iya, bagaimana caranya kita membuat model matematika dalam menyelesaikan SPLTV ini. Baik, selanjutnya, siapa yang berani untuk menyimpulkan apa sih yang telah kita pelajari pada hari ini? Iya, silakan. Sebelum kita menyelesaikan SPLTV, kita harus membuat modul matematika untuk menyelesaikan variabel dengan 2 variabel. Bagus sekali, benar. Jadi sebelum kita menyelesaikan SPLTV, langkah pertamanya membuat model matematika. Bagaimana caranya? Dengan
mengubah setiap objek yang ada ke dalam bentuk variabel. Variabelnya harus X, Y, Z terus nggak? Enggak. Boleh ABC, boleh PQR, dan yang lain-lain. Boleh inisial nama kalian, boleh juga. Seperti itu ya. Jadi sudah bagus mengenai kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran esok hari, kita akan belajar untuk menyelesaikan model matematika yang telah kalian buat, lalu mengerjakannya sesuai dengan soal yang diminta. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas? Iya, baik. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian hari ini untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, kalian semua keren-keren, hebat-hebat, semua bisa menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Oke, sekian pembelajaran hari ini yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.